Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen sekalian, dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Felix Dr. Keki. Saya berasal dari jurusan Arsitektur. Prodi saya adalah D4 ABG, Arsitektur Bangunan Gedung. NIM saya adalah 420192747. Saya kali ini akan menjelaskan tugas super saya, yaitu dengan tema Galeri Art. Galeri Art adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk menjual dan membeli karya seseorang, dan mereka juga berfungsi sebagai tempat produksi itu sendiri. Jadi di tempat galeri art itu terdapat ruang produksi mereka sendiri, dan mereka juga yang memasarkannya. Dan galeri art itu bermacam-macam modelingnya. Ada yang in-house atau di dalam rumah mereka sendiri, itu seperti tempat produksi sepatu dan tempat produksi baju sekalian dengan sablonnya. Itu bisa dilakukan di rumah, tapi itu kurang pantas, jadi lebih baik dilakukan di tempat yang seharusnya, itu tempat kerja, seperti di ruko yang dijadikan tempat kerja, bukan rumah yang dijadikan tempat kerja. Lalu galeri art itu juga sebagai tempat untuk memamerkan karya-karya yang telah kita buat, dan karyanya itu beragam, bisa berupa jam, sepatu, kaos, dan lain-lain. Kain batik juga termasuk jika mereka memproduksinya dan juga memamerkan sekaligus menjualnya. Itu juga tempat itu juga bisa dikategorikan sebagai tempat galeri art. Inilah dia adalah lokasi tempat saya nanti. Lokasi tempat saya itu berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, lebih tepatnya di samping Gor Bang Suma, dengan panjang 70 dan lebarnya juga 40. Mengapa saya mengambil di lokasi ini? Karena lokasinya yang pertama itu adalah strategis, di mana orang akan lalu lalang dan juga akan banyak kegiatan yang bisa menggait banyak pelanggan dan juga pengunjung, dan juga cukup bisa digabungkan dengan tema galeri art nanti. Lalu yang kedua itu adalah bentuk bangunan, yaitu tempat bangunan kita nanti seperti ini. Ya, mengapa tempat kita bangunan ini seperti ini? Karena tempat bangunan ini terinspirasi dari bentuk gereja. Tempat ini terinspirasi dari bentuk gereja, yang dimana tempat ini memiliki 8 sisi. Dan di 8 sisi ini, yaitu di bagian belakangnya ini, saya melakukan sedikit penambahan, yaitu menambahkan ke panjang ke belakang. Itu kenapa? Karena saya akan menggunakannya sebagai ruang untuk kerja nanti. Dari awalnya itu adalah 4 meter, saya tambah menjadi 10 meter. Lalu saya tambah juga 2 ruangan, yaitu di sebelah kirinya, yaitu dengan ruangan 2 kali 2 meter kali 5 meter, dan juga 2 meter kali 2,5 meter, yaitu untuk gudang dan juga untuk tempat sampah sementara. Lalu di denah kita ini ada 8 ruangan. Jadi saya akan jelaskan di ruangan pertama itu adalah lobby, di ruangan kedua itu adalah musola, di ruangan yang ketiga itu yang di sebelah kanan lobby itu adalah ruang tunggu, di samping ruang tunggu juga adalah ruang rapat, di samping ruang rapat ada ruang owner, di samping ruang owner ada ruang kerja, di samping ruang kerja juga ada lobby. Dan di lobby itu saya buat 2 karena lokasi parkiran saya nanti itu akan menjadi 2 lokasi. Dan WC saya itu juga berada di samping lobby, agak mudah dijangkau. Dan untuk ruang displaynya itu berada di tengah-tengah, yaitu berbentuk separuh lingkaran, di mana ruang display ini akan langsung mengarah ke lobby. Jadi pengunjung yang datang nanti dari lobby akan bisa langsung menuju ke ruang display. Lalu ini adalah set plan-nya. Tempat saya itu berada di sebelah kanan, lebih tepatnya agak mendekat ke gor. Lalu ini dia arah masuknya, ini bisa dari samping lokasinya, karena dia satu jalur. Lalu ini adalah set plan-nya. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa kenapa saya membuat lobby itu menjadi 2, karena
adalah ruang parkirnya ini. Ruang parkirnya ini ada dua bagian, yaitu di bagian sebelah kiri dan kanan yang di depan, dan juga bagian sebelah kiri ke belakang dan sebelah kanan yang dekat dengan bangunan. Yang dekat dengan bangunan itu parkiran khusus pekerja kantoran, pekerja di tempat ini. Lalu di belakang parkiran itu terdapat tumbuh-tumbuhan dan pohon, itu untuk vegetasi alami. Di samping itu juga ada, dan juga di bagian belakangnya itu terdapat gorong-gorong untuk mengalirkan air ketika hujan nanti agar tidak terjadinya banjir. Dan apakah di bagian depan juga ada gorong-gorong? Tentu saja ada, dan itu lebih tepatnya terletak di dalam aspal, jadi langsung tidak terlalu kelihatan. Lalu untuk di dalam 3D interiornya, 3D interiornya ini ada 4 bagian dari 4 ruangan. Di ruangan yang pertama, yaitu bagian ini, itu adalah ruangan display. Di ruangan display ini terdapat satu meja yang berfungsi sebagai meja kasir dan meja penerima untuk melakukan kegiatan rapat dan sebagainya, ataupun untuk memesan dan juga bertemu dengan ownernya. Lalu di bagian atas ruang display ini terdapat ruang kerja, di mana ruang kerja ini di bagian ujungnya itu terdapat 3 ruangan, yaitu di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan terdapat 2 ruangan. Di 2 ruangan itu adalah WC dan juga ruang karyawan. Di sebelah kiri itu terdapat ruang gudang. Lalu di bagian sebelah kanan ruang kerja tadi itu ada ruang tunggu. Di ruang tunggu itu terdapat dua kursi memanjang, 1 meja kecil, dan di kiri kanan dan juga belakangnya di ruang tunggu itu terdapat kaca yang langsung melihat keluar. Lalu di bawah ruang tunggu itu terdapat ruang owner, di mana ruang owner ini memiliki dua lemari. Lemari satu berfungsi untuk menyimpan arsip yang berupa buku, dan yang kedua itu merupakan arsip yang rahasia atau barang pribadi milik owner tersebut. Dan juga ada sebuah meja dan kursi milik owner tersebut, dan juga kaca di belakang owner tersebut untuk melihat keluar. Lalu akan melihat eksteriornya. Untuk eksteriornya ini saya buat dari 2 bagian, yaitu bagian yang pertama ini dari ujung yang bagian musola, yaitu di sebelah kiri dari dari lobi tadi, yaitu gedungnya seperti ini. Lalu bagian yang kedua ini saya buat dari belakang sudut. Saya ambil dari bagian ini ruang tempat sampah sementara. Jadi tempatnya seperti ini. Lalu untuk bagian potongan saya ini adalah yang seperti ini. Yang di atas ini itu adalah potongan yang bujur. Dia itu melintasi lobi, ruang display, ruang kerja. Jadi yang tampak itu adalah ruang karyawan dan WC karyawan, itu berada di sebelah sini. Lalu ruang kerja karyawan, lalu dia itu nampak masuknya untuk lalu lalangnya orang. Lalu ada bagian display yang juga terpotong. Lalu ada bagian ruang lagi untuk lalu lalang, dan bagian lobi. Di bagian lobi juga ada pos sapam yang kecil tapi berfungsi untuk menjaga tempat ini. Dan untuk di bagian pondasinya ini, dari atapnya itu merupakan atap dak, tapi di bagian display itu atapnya sedikit naik 1 meter. Itu berfungsi untuk sekalian mempercantik ruangan, dan juga untuk meningkatkan sirkulasi udara yang masuk, kan semakin tinggi atap juga semakin bagus untuk muncul. Sedangkan fungsi yang untuk di ruang kerja itu berbeda. Untuk di ruang kerja itu berfungsi untuk mengalirkan udara yang dari dalam langsung keluar, atau mengeluarkan udara dari dalam keluar, sehingga tidak terlalu pengap dan juga tidak terlalu sesak di dalam.
karena mereka itu kan bekerja menggunakan alat-alat khusus yang dimana akan banyak debunya dan berbagai macam. Lalu untuk di bagian potongan yang berikutnya itu potongan yang melintasi WC, ruang display dan ruang rapat. Untuk di ruang rapat ini satu bagian yang di ujung itu berfungsi untuk sebagai tempat media mereka rapat, dan bagian belakangnya itu berfungsi untuk tempat mereka duduk dan sebagainya. Lalu untuk tempat displaynya juga terpotong ya. Lalu untuk fondasinya sendiri, fondasinya itu adalah fondasi tapak, segera tapak dengan kedalaman 1 meter dan lebar tapaknya itu adalah 120 kali 120. Lalu untuk modeling keramiknya itu, untuk tinggi lantainya itu adalah 12 cm, dan modeling lampu yang dipakai itu adalah lampu pijar yang terang. Lalu di bagian potongan ini juga terdapat satu bagian yaitu bagian yang di potongan pertama tadi, itu bagian yang atas itu adalah bagian kayu-kayu besi-besi yang menghias dan juga membantu menyangga bangunan ini. Jadi kita sudah menyimak penjelasan saya tentang potongan saya. Lalu saya akan memperlihatkan juga seperti apa sih bangunan saya ketika menjadikan sebuah maket atau sebuah bangunan. Kurang lebih jadinya akan seperti yang ini. Nah, di bagian maket saya ini sama seperti gambar dananya. Ini juga ada ruangannya, yaitu 8 ruangan dengan fungsinya masing-masing. Di ruangan yang pertama kan saya sudah jelaskan itu fungsinya sebagai lobby, dan di sini juga sebagai lobby. Lalu kita akan memperlihatkan atau lebih mendalami secara teliti bagaimana tampak depannya. Untuk bagian tampak depan itu akan menjadi seperti ini, di mana di lobbynya itu hanya terdapat satu pintu dengan berukuran 2 meter lebarnya, dan tingginya itu 2 meter juga, jadi 2 meter kali 2 meter. Lalu untuk di bagian masjidnya terdapat sebuah jendela, dan jendela itu berfungsi sebagai masuknya cahaya alami. Jadi kita tidak terlalu tergantung kepada cahaya buatan. Lalu untuk di bagian lobi juga sama, terdapat jendela dengan 3 sisi, kiri, kanan, dan juga depan. Jendela ini berfungsi untuk melihat ke depan dan juga untuk memasukkan cahaya alami dari luar ke dalam, sehingga kita dapat menghemat pengeluaran. Ini juga berpengaruh untuk pencahayaan di ruangan tersebut. Lalu untuk di bagian tampak kanannya, ini dia seperti ini tampak kanannya. Di tempat kanan ini kita dapat menyaksikan sebuah ruangan untuk rapat dan seminar, dan di sebelah kanannya, di sebelah ruang owner, terdapat ruangan untuk ruang kerja. Di ruang kerja ini terdapat sebuah jendela untuk memasukkan cahaya ke ruang kerja. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang tapak, set plan, situasi, denah, potongan, dan interior, eksterior, dan juga maket saya dari tema bangunan galeri art. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika ada saran dan kritik, tolong dikomentari video ini. Dan juga semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dengan menonton video ini, dan terima kasih telah menyaksikan.